Halo para pejuang rupiah dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di channel yang gak jelas, Setio Inderbahan. Untuk yang sekarang masih sama, cuma kali ini berada di Indonesia, di tanah air tercinta. Oke guys, tahu gak sih, dalam memproduksi sebuah film yang paling utama adalah biaya produksi. Memproduksi film dengan biaya terbatas biasanya penghasilan pun juga akan terbatas. Namun, jika dalam memproduksi film menggunakan biaya yang sangat fantastis, hasilnya pun juga akan fantastis juga. Di Indonesia, dalam penggarapan sebuah film, ada yang beberapa yang sangat memproduksi membutuhkan biaya yang mahal sekali. Tetapi terbayar dengan hasil dari filmnya loh. Oke, gak usah banyak ngebangus di awal, simak dulu 5 film Indonesia dengan biaya produksi termahal berikut ini. Di urutan nomor 1 ada film yang berjudul Potroksik pada tahun 2019. Film ini menceritakan tentang seorang mantan marinir dan teman-temannya yang berjuang untuk menyelamatkan Indonesia dari pemimpin partai yang kejam. Film action futuristik ini menggunakan teknologi komputer grafik interface atau CGI dalam proses produksinya. Tidak heran Potroksik menelan biaya produksi sebesar 70 miliar lebih. Fantastis bukan? 3, 2, 1. Di urutan nomor 2 ada film yang berjudul Bumi Manusia pada tahun 2019. Annelies Melema. Minke saja. Film Bumi Manusia ini menceritakan kisah dua anak manusia yang sedang jatuh cinta di atas pergelutan tanah kolonik awal abad 20. Pelajar, siswa HPS, kenapa tinggal serumah sama Nyai? Gude, dasar bocah edan. Dan inilah kisah cinta Minke dan Annelies. Ibu kok pribumi? Jauh. Perbedaan antara keduanya membuat film ini menjadi lebih kuat. Minke yang merupakan pemuda pribumi Jawa Totok, sedangkan Annelies gadis Indo-Belanda yang merupakan anak dari seorang nyai. Film yang diangkat dari novel karya Pramoedya Anantatur ini menelan biaya produksi sekitar 50 miliar rupiah. Siapakah si kowe izin datang kemari, monyet? Biaya produksi yang mahal tersebut berbuah manis karena Bumi Manusia mendapatkan sambutan yang sangat-sangat baik dari penonton di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke dunia. Secara hukum, kalian berdua sudah tidak punya hubungan lagi dengan Annelies. Annelies punya wali di Amsterdam. Saya adalah suami Annelies. Di nomor 3 ada film yang berjudul Ketika Cinta Bertasbih pada tahun 2009. Film Ketika Cinta Bertasbih 2 ini merupakan film religi yang disutradarai oleh Khairul Umam. Saya tuh ingin menjodohkan Mas Azam sama putri dari guru ngaji saya. Film ini menceritakan kisah seorang laki-laki bernama Azam yang setelah 9 tahun di Mesir dan akhirnya menyelesaikan studinya dan kembali ke Indonesia. Untuk jadi suami. Anak ataupun Nisa itu sudah dihibah sama temanmu sendiri. Tetapi keberuntungan belum berpihak kepadanya. Dia masih berjuang untuk mencari pekerjaan dan cinta. Film bernuansa religius tersebut menelan biaya lebih dari 40 miliar rupiah karena promosi yang sangat luar biasa. Mas, namanya siapa? Abdullah.
Memang beruntung si Furkon. Di urutan nomor 4 ada film yang berjudul Apa Artinya Cinta pada tahun 2005. Film Apa Artinya Cinta ini menceritakan kisah anak remaja bernama Alisa yang memiliki rutinitas sama seperti remaja kebanyakannya. Cakep, kalau nggak salah dia itu ngambil jurusan komputer atau matematika gitu. Oh my god. Alisa merasa hidupnya berwarna ketika bisa kuliah di luar negeri dan berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama Tama. Oh, bisa kondangan ya? Enggak. Bokap gue nih langsung pakai baju ginian. Padahal cuma kermat ban doang. Anaknya baru datang. Namun ada hal lain yang membuat hidup Alisa berubah, yaitu saat ia bertemu seorang pemuda misterius yang bernama Dara. Sosok pemuda misterius itu membuat dia dan sahabatnya penasaran. Iya, orangnya aneh banget. Seperti yang kau lihat dari tak ada yang berubah sedikit. Sequel film Elip in Love ini dihabiskan biaya produksi sebesar 30 miliar rupiah. Karena proses syuting yang berlokasi di San Francisco, Amerika Serikat membuat biaya akomodasi membengkak. Terus jadi kita kemana, Mas? Kita ke London. Biaya dan hasil dari film ini sesuai dengan apa yang mereka keluarkan dan benar-benar banyak disukai oleh penonton di Indonesia, bahkan sampai ke Eropa. Gue senang banget bisa pergi sama lo malam ini. Seharusnya kita kenal dari dulu ya. Tapi karena kita kenal yang baru sekarang ini. Ya ampun. Muka kamu kenapa? Ku melihat ada cinta. Ku biasa tak bagaimana. Malu. Mungkin ini tandanya suka. Di urutan nomor 5, film trilogi Merdeka tahun 2009 sampai 2011. Film ini merupakan film yang bergenre aksi petualangan laga, yakni trilogi Merdeka yang terdiri dari 3 judul film, yaitu Merah Putih tahun 2009, Darah Garuda tahun 2010, serta Hati Merdeka pada tahun 2011. Trilogi ini menceritakan tentang bagaimana perjuangan kemerdekaan Indonesia. Produksi 3 judul film ini dihabiskan biaya hingga 64 miliar dan dilakukan hampir bersamaan selama 3 tahun berturut-turut. Memang anak bisa. Sebuah genre dalam tema yang dirasa jarang ditemui, sehingga trilogi perilisan tersebut disambut dengan baik oleh banyak pihak, sehingga mampu mencapai sukses besar berkat kemajuan teknologi dalam industri perfilman dunia, serta bekerja sama dengan beberapa pihak dari Hollywood di dunia. Para tentara revolusi harus punya keyakinan pada kekuatan sendiri. Para tentara revolusi harus berjuang hingga titik darah revolusi. Harus membela tanah air. Para tentara revolusi Bisa dipercaya. Tamat video yang sangat mencuankan. Oke, para cuan, itulah 5 film dengan produksi termahal di Indonesia. Ya, mungkin masih banyak film-film terbaru di Indonesia dengan biaya termahal lainnya. Kelima film di atas cuma rangkuman saja menurut analisa yang saya temui, dan cuma hiburan saja. Semoga bermanfaat. Jika tidak suka, tinggal abaikan saja setelah nonton video ini. Saya mewakili orang-orang gabut mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.
Adios, tukang cukur ikan lele. Cuau, cuau, cuau.